Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SIMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, selaku dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Ibu Eka Rahayu, selaku dosen pembimbing 2, yang telah membimbing saya dalam jalannya tugas akhir ini, dan yang sangat saya hormati kedua orang tua saya. Terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga saya bisa berada di tempat saat ini. Perkenalkan, nama saya Eva Sulistiani dari Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris Matematika, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Peluang, Prediksi Pendapatan Penjualan Menggunakan Simulasi Metode Monte Carlo di Sekolah Menengah Pertama. Alasan saya memilih judul ini karena materi peluang di SMP seringkali sulit dipahami oleh siswa. Dengan menggunakan metode Monte Carlo, siswa dapat belajar peluang secara praktis dan aplikatif melalui simulasi prediksi pendapatan penjualan. Pendekatan ini juga membuat konsep peluang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan nyata. Selain itu, metode ini juga mendorong siswa untuk berpikir analitis dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalahnya dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian. Latar belakang penelitian ini yang pertama adalah pemahaman konsep peluang dalam matematika. Sering menjadi tantangan bagi siswa karena sifatnya yang abstrak dan kurangnya pendekatan pembelajaran kontekstual. Banyak siswa kesulitan menghubungkan probabilitas dengan situasi nyata karena metode pengajarannya yang masih bersifat konvensional, yaitu hanya berfokus pada rumus perhitungan tanpa eksplorasi langsung. Hal ini mengakibatkan siswa hanya menghafal konsep tanpa pemahaman yang lebih mendalam. Kedua, faktor utama yang menyebabkan kesulitan siswa adalah metode pengajaran yang kurang interaktif serta minimnya pengalaman eksploratif dalam pembelajaran probabilitas. Materi probabilitas seringkali diajarkan melalui latihan soal tanpa memberikan pengalaman konkret kepada siswa. Oleh karena itu, diperlukan metode inovatif yang dapat membantu siswa memahami peluang secara lebih intuitif dan aplikatif. Penelitian ini menawarkan solusi dengan menerapkan simulasi Monte Carlo dalam pembelajaran peluang. Metode ini menggunakan eksperimen berbasis simulasi untuk mengeksplorasikan berbagai kemungkinan hasil dari suatu kejadian yang memiliki unsur ketidakpastian. Dengan simulasi yang berulang, siswa dapat memahami pola probabilitas secara lebih mendalam, meningkatkan intuisi probabilitas mereka, dan menghubungkan konsep peluang dengan kehidupan nyata. Yaitu penelitian ini juga memiliki kontribusi signifikan dalam pengajaran matematika, terutama dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran peluang. Studi sebelumnya, seperti penelitian oleh Ringo Dwika tahun 2022, yang menerapkan metode Monte Carlo dalam prediksi jumlah calon mahasiswa baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki akurasi tinggi. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana penerapan pemahaman konsep siswa pada materi peluang, prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo di sekolah menengah pertama. Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep siswa pada materi peluang, prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo di sekolah menengah pertama. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui penerapan pemahaman konsep siswa pada materi peluang, prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo di sekolah menengah pertama. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman konsep siswa pada materi peluang, prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo di sekolah menengah pertama. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis, menambah wawasan tentang efektivitas metode interaktif dalam pengajaran konsep peluang, memperkaya literatur dan memberikan dasar teoritis untuk penelitian selanjutnya, serta menginspirasi pengembangan model pembelajaran inovatif untuk berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, manfaat praktik. Yang pertama, meningkatkan wawasan peneliti dalam pendidikan matematika dan metode simulasi Monte Carlo. Pemahaman siswa terhadap konsep peluang serta mengembangkan keterampilan analitis serta meningkatkan efektivitas pengajaran matematika di sekolah menengah melalui metode pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama dari Yati Handayani dan Indi Nuraini pada tahun 2020. Dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Peluang, hasil penelitian ini yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi peluang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama tinggi, sedang, dan rendah. Dan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal peluang karena lebih banyak menghafal rumus dibandingkan memahami konsepnya. Penelitian yang kedua oleh Riani Lubisa, Fahrian Fadila Adiwijaya, dan Krismika Hadrianto pada tahun 2023 dengan judul Sistem Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo. Hasil penelitian ini yaitu simulasi metode Monte Carlo digunakan untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi dan membantu perguruan tinggi dalam menyusun strategi promosi berdasarkan prediksi jumlah mahasiswa yang akan mendaftar.
Yang ketiga, Bella Tika, Pramesti, dan Helpi Ligia Mauko pada tahun 2022 dengan judul Analisis Pemahaman Konsep Peluang Siswa SMP ditinjau dari teori APOS. Hasil penelitian ini berdasarkan teori APOS, siswa dengan kemampuan tinggi dan sedang dapat memahami peluang lebih baik dibandingkan siswa dengan pemahaman yang lebih rendah. Dan siswa dengan kemampuan tinggi mampu mengembangkan konsep peluang dengan metode yang mereka pahami, sedangkan siswa dengan kemampuan sedang menyederhanakan konsepnya. Teori Aldo Eko Saputra dan Yovanda Septi Ailangga pada tahun 2022 dengan judul Model Simulasi untuk memperkirakan tingkat penjualan garam menggunakan simulasi metode Monte Carlo. Menggunakan metode Monte Carlo untuk memprediksi penjualan garam dengan tingkat akurasi 88% pada tahun 2020 dan 91% pada tahun 2021. Hasil penelitian ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Yang terakhir, Dini Nurlaila pada tahun 2020 dengan judul Penerapan ADABOS untuk meningkatkan akurasi nilai bias pada prediksi pendapatan penjualan film. Penelitian ini meningkatkan akurasi prediksi pendapatan penjualan film dengan kombinasi metode ADABOS dan naive bias. Selanjutnya adalah kajian teori. Pemahaman konsep matematika melibatkan pemahaman dasar dan penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Bukan hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami alasan dibaliknya, mengaitkan ide, berpikir logis untuk memecahkan masalah. Ada beberapa indikator pemahaman konsep yang meliputi menyatakan ulang informasi dengan kata-kata sendiri, mengklarifikasi objek sesuai konsep matematika, dan menerapkan konsep secara algoritma. Ada juga macam-macam pemahaman konsep matematika, antara lain yaitu pemahaman instrumental, relasional, mekanik, induktif, rasional, intuitif, dan saling melengkapi dalam mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam kurikulum SMP, materi peluang mencakup peluang sampel, peluang suatu peristiwa, peluang komplementer, serta penggunaan diagram Venn dan data nyata. Metode Monte Carlo melibatkan pengacakan untuk memprediksi proses ketidakpastian yang digunakan dalam pembelajaran matematika untuk mengajarkan statistik dan probabilitas melalui simulasi seperti melempar dadu atau estimasi nilai pi. Metode ini juga diterapkan dalam prediksi pendapatan penjualan dengan mensimulasikan berbagai skenario berbasis probabilitas, membantu perusahaan merencanakan strategi mitigasi resiko dan pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan ketidakpastian pasar. Dalam gambar tersebut menunjukkan kerangka berpikir yang tersusun berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti memberikan materi peluang tentang prediksi pendapatan penjualan, kelas eksperimen menggunakan metode pembelajaran simulasi Monte Carlo, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Setelah pemberian materi, siswa diberikan tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, sehingga dapat didapatkan hasil perbedaan pemahaman konsep siswa pada materi peluang prediksi pendapatan penjualan menggunakan simulasi metode Monte Carlo antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Alasan saya menggunakan penelitian kuantitatif karena saya ingin mengetahui dan mendapatkan data yang jelas dan lebih terukur. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Besuk. Selanjutnya adalah subjek penelitian, yaitu siswa kelas 8D sebanyak 25 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 8C sebanyak 24 siswa sebagai kelas kontrol. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, saya menggunakan instrumen yang terdiri dari pretest yang dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung dan post-test yang diberikan setelah pembelajaran selesai untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan pemahaman materi yang telah diperoleh oleh siswa dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Yang kedua, saya menggunakan observasi. Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pembelajaran dan model yang telah diterapkan pada mata pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, saya menggunakan dokumentasi sebagai teknik pendukung. Dokumentasi ini berfungsi untuk mengumpulkan berbagai data terkait penelitian, serta daftar nama siswa yang menjadi sampel penelitian ini. Ya, penelitian ini menggunakan uji T independent sample t-test untuk mengidentifikasi perbedaan antara hasil pre-test dan post-test dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama menggunakan uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel memiliki variansi yang seragam. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Levene dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Yang ketiga, uji hipotesis atau uji T, yaitu dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test. Baik, berikut adalah beberapa penjelasan dari hasil proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eva Sulistiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.